Reza, Apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat mama kamu di sana? Mama lagi menangis. Kamu merasa mama kamu lagi ngapain dan kenapa mama menangis? Saya kurang paham ya kak. ini kan viral ya. Ya. Tayangan ini viral di media sosial. Pasti kamu lihat di beranda. Saya nggak buka sosial media. Oh, kamu nggak buka sosial media? Nggak buka sosial media dulu? Sudah berapa lama nggak buka sosial media? Maksudnya scroll gitu nggak takut lagi jadi bahan kepikiran lagi. Takut kepikiran. Iya. Tapi sudah pernah lihat tayangan barusan atau baru saja? Baru aja. Oh, Baru aja. Baru aja? Baru aja. Sekarang Reza umur berapa Oke. sih, Nak? Kelahiran 2002 kak. Berarti 24 ya? Iya. Oke. Berarti kamu dari SMP menahan itu semuanya. Iya. Sampai kamu usia 24 tahun. Iya. Reza Rizky Rosano itu yang ngasih nama siapa? Ya Papai. Apa itu berarti? Reza Rizky. Awalnya Reza Rizky Rosano. Karena masih kecil, anak ini sakit-sakitan terus bang. Digantilah Reza Rizky Rosano. Jadi sakit-sakitan terus, kena asma kan, kecil kan. Jadi kita itu juga gantian sampai gendong tidur itu. Apa itu gendong sampai berdiri itu, gendong dia sampai tidur berdiri itu sudah. Itu makanya diganti Reza Rizky Rosano. Oke, Reza kita kembali lagi ke yang tadi ya. Itu tayangan viral di Iya, Kak. media online ketika kasus ini atau permasalahan ini akhirnya menjadi sorotan netizen, pemberitaan di mana-mana, kemudian kita saksikan tadi itu yang terjadi di saat Denada bekerja. Akhirnya banyak yang menyimpulkan, banyak asumsi dari A sampai Z, segala macam asumsi ada. Salah satunya kita mau kasih lihat salah satu artikel yang juga muncul, permintaan netizen. Netizen ramai minta Denada diboikot, bukan contoh ibu yang baik. Gimana tanggapan Reza terutama ya sebagai anak? Ibu kamu netizen minta untuk boikot. Ya Gimana? nggak mau kan? Jangan gitu. Jangan. Kasihan. Ini masih berbesar hati ya. Ya. Mau bilang apa sama netizen silakan. Kakak-kakak netizen. Reza minta tolong janganlah sampai diboikot itu karena Reza nggak mau sampai seperti ini. Kasihan juga bagaimanapun itu ibu Reza. Oh, Di mata Reza nggak ada salahnya. Reza mohon banget kepada kakak-kakak netizen, janganlah diboikot kak, kasihan. Mending kalau nggak Reza saja nggak apa-apa, jangan ibu. Tapi kan ibu kamu belum peluk kamu sampai sekarang. Apa kak, di mata Reza, ibu kak pernah salah. Cuman Reza kecewa aja. Itu aja. Reza, seandainya pagi hari ini di sebelah kamu ada ibu kamu Ada ibu Denada. kamu ya. Apa yang ingin kamu dengar dari mulut ibu kamu secara langsung? Simple kak, cuman pengakuan aja. Kamu anakku, udah. Nggak lebih kak. Reza mulai kemarin-kemarin pun nggak lebih, cuman itu aja. Reza cuma menunggu itu saya. Itu aja. Biar maksudnya suksesnya, cita-citanya Reza mulai dulu udah tercapai. Salah satunya ingin diakui. Kamu jadi lega perasaanmu gitu Lega ya? banget kak. Iya. Tidak Ketenangan juga. Selama ini Reza sendiri, merenung sendiri, hancur sendiri. Itu ada jawabannya. Inginnya gitu kak. Kamu benar-benar pengen dipeluk gitu ya? Iya. Tidak ada dendam,
sama sekali Kak. Tidak ada amarah, malah meminta netizen untuk memohon tidak memboikot ibunya. Dan hanya ingin mendengar satu kalimat, aku ibu. Sobat Ambiar, beberapa waktu yang lalu juga kita mendapatkan kabar. Ada pernyataan dari kuasa hukumnya Reza ya. Ada beberapa tekanan. Tapi nanti coba kita luruskan atau tanggapi ya. Kita mau kasih lihat satu ya. Mas Ronald mau menanggapi? Ya begini ya, khususnya untuk Bu Is ya. Ya kalau kemarin ada salahnya, saya juga minta maaf. Kalau jenengan juga sudah ada salahnya, juga saya sudah memaafkan. Cuma kalau bisa memang saya minta semuanya itu untuk objektif ya, untuk melihat keseluruhan pokok perkara itu gimana ceritanya. Jangan berat sebelah ya kan, harusnya imparsial dan mengambil sikap yang bijak, itu aja sudah. Mas Ronald, kami paham bahwa ini permasalahan memang sedang begitu membuat energi pun juga emosi gampang naik turun ya. Iya. Statement kecil atau barangkali statement yang tidak dikeluarkan, apapun itu bisa membuat terpancing sedikit ya. Sedikit aja bisa terpancing. Iya. Kita mau kasih lihat dulu, ini ada klarifikasi dari Isdahlia. Nampaknya dia pun berhak rasanya untuk kita berikan ruang untuk mengklarifikasi. Izin ya, kita kasih lihat dulu ya. Mas Ronald sudah menyaksikan tayangan ini sebelumnya? Belum. Saya baru dengar ini, tapi kan begini kan. Ya enggak apa-apa lah kalau kemarin itu sekarang pun saya sudah nggak ada rasa marah dan sebagainya. Karena ketika itu kan Reza kan nggak bisa berbuat apa-apa, langsung ya saya. Nah, saya sebagai kakaknya kan langsung defensif ya. Namanya suasana lagi riuh ya? Iya, dan anak ini kan mentalnya kan masih belum stabil ya. Dan mungkin ya kapasitasnya Bu Iis itu ya tetap bagaimanapun dia nggak mungkin bisa membagi perasaan antara Denada itu selaku sahabatnya mungkin ya ketika itu datang kepada Reza yang anaknya itu ya itulah nanti kan. Saya mau cerita Mas Ronald, tapi saya ngomong begini nggak tahu nih saya diserang netizen apa enggak ya. Saya berusaha seobjektif mungkin. Saya seharusnya nggak ngomong begini tapi saya mau cerita aja. Ya. Saya tuh disuruh nonton podcastnya, ini sebelum kejadian ini ya. Saya ketemu Isdahlia. Sebelum Isdahlia digeruduk netizen nih ya. Gue udah nonton podcastnya Densu, gue sedih banget. Aku manggil dia mama, mama sedih banget nontonnya. Mama sampai nangis subuh-subuh nontonnya. Oh iya mah, ya ntar aku nonton deh, sampai aku bilang gitu. Terus gimana mah? Iya. Ya udah mama langsung bilang sama Dena, temuin anaknya, harus temuin. Betul. Beliau tuh senetral itu, makanya saya tidak membela Isdahlia, cuman saya mencoba dari kacamata saya, itulah yang saya tahu, yang saya tangkap. Kurang lebih seperti itu. Tapi tadi sudah disampaikan, Mas Ronald sudah memaafkan. Dan juga tidak ada niatan buruk, saya yakin dari seorang Isdahlia. Yang terpenting kita tahu bahwa ini semua pengen niatnya semua baik. Semuanya baik-baik saja. Betul. Saya percaya Bang, saya percaya. Bu Iis itu tipikal ibu yang sangat cinta dengan anaknya, saya percaya. Itu mah cuman ya, ini kan saya kan reaktif saja, mohon maaf. Saya juga meminta maaf kepada Bu Iis ya, kalau mungkin kemarin itu agak sedikit terlalu emosi ya. Karena anak ini mulai kecil sudah sakit itu loh. Karena dari kecil ya Bang, Iya, saya sudah ini kan tahu perjuangan. Iya, loh. Paham, namanya juga manusia, reaktif namanya Mas. Reaktif ya, Itu makanya saya juga mohon maaf. We are human. Ya. Semuanya pasti punya khilaf segala macam, itu masalah yang sangat biasa sekali. Ya. Reza, Tapi pertanyaan Mami buat Reza. Reza lebih baik terkenal, tapi ibu tidak bersama Reza. Atau Reza tidak terkenal, tapi ibu merangkul kamu dan mencintai kamu. Reza tidak terkenal, tapi ibu merangkul dan mencintai Reza. Reza bisa cari uang sendiri dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Ibu Denada, mau manggilnya begitu. Iya. Reza Rizky Rosano, 24 tahun. Barangkali momen ini suatu saat nanti yang kami pun doakan akan terjadi. Amin. Ini dia. Tapi mungkin dari tayangan tersebut, kalau Dena nonton, kita mau semuanya baik sayang. Ada rasa kekecewaan juga pasti dari teman-teman kalau kamu tidak keluar. Ini waktunya kamu untuk bertemu Reza. Kak Dena, kita tahu kamu tuh orang baik loh Kak. Kita tahu kamu orang baik. Iya,
kita tahu Kak Dede itu orang baik. Aku yakin Kak Dede juga nonton pasti lagi menangis hari ini. Betul. Tidak ada salahnya kakak itu langsung berkomunikasi langsung tanpa siapapun, langsung peluk anak kakak. Percaya deh, semua pasti akan selesai dan semua pasti bisa dilalui. Amin. Reza, mau bilang apa sama ibu? Cuman pingin peluk aja Kak, kalau tentang apa pekerjaan apa Reza bisa cari uang sendiri kok. Silakan sampaikan. Ya, Ibu Reza cuma pingin peluk, cuma ingin cium kaki Ibu. Kami amini, semoga segera bertemu sebagai keluarga yang saling merangkul. Untuk sekarang ini kita yang peluk Reza boleh? Oke, we hug you. Semangat selalu, Reza. Semoga berkah selalu menghampiri. Mas Ronald, terima kasih ya. Ya. Salam buat Bu Rati. Semoga Ibu semakin sehat ya, kembali beraktivitas. Bang Andika, terima kasih banyak. Terima kasih. Sobat Ambiar, kita berikan ruang untuk Reza. Kalau ada yang bilang, ini masalah domestik keluarga. No, ini bukan ruang kontroversi. Tapi kami memberikan ruang bagi Reza, ruang rumah untuk kembali. Semoga ia mendapatkan apa yang ia cari. Dan berikutnya di Pagi-Pagi Ambiar, kita akan hadirkan. Ini pasangan ibu dan juga anak. Masa lalunya pun sama, sempat ada permasalahan. Dan kita berharap Reza akan sama seperti mereka akan kita hadirkan. Bisa bergandengan tangan masuk ke sini sebagai ibu dan anak yang benar-benar harmonis. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Anissa Bahar dan juga Juwita Bahar. Selamat pagi, selamat datang kembali Pak Kabar Sehat. Sayang. Jui sehat? Sehat Kak, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir kembali di Pagi-Pagi Ambiar. Mbak Anissa dan juga Juwita, kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak. Ya, boleh silakan duduk dan kita buka lihat ini ya Anissa Bahar. Gimana? Maaf ya Mbak Ani, kita harus angkat kembali berita ini. Anissa Bahar pernah tidak mengakui Juwita sebagai anaknya. Dulu ya. Ini dia. Mbak Anissa. Iya. Pernah kan? Pernah kan? Pernah, tapi beda kasus ya. Ya, nggak ada yang nyamain kasusnya kok enggak. Karena ini kan Jumpa udah besar. Kalau Jui kan dari kecil dan sebenarnya Jui dari kecil sebenarnya sama mama sering ketemu nggak? Sering di rumah mama nggak? Sebenarnya Jui tuh ada di saya juga waktu itu. Tapi... Cuma nggak tahu kenapa dipelintir seakan-akan saya tidak mengakui kalau memang saya di media itu karena saya masih ada kontrak. Kontrak ya? Kontrak kerja. Apa rasanya sih harus ngomong ke media bilangnya enggak? Oh tersiksa gila. Darah daging nggak diakuin gimana sih? Sedangkan saya punya anak angkat yang usianya jauh di atas anak-anak saya loh. 2 orang. Mana yang lebih tersisa, jadi ibunya atau jadi anaknya? jadi ibunya, ibu yang melahirkan loh. Istilahnya gini, anak orang aja saya rawat, masa anak sendiri saya nggak akuin itu loh. Tersiksa pasti. Itu Jui umur berapa sih, masih ingat nggak Jui? Aku umur 4 tahun. Iya. 4 tahun sampai umur berapa tuh waktu itu? Kontrak itu berjalan? Oh, sorry, Enggak, waktu itu 2003. kontrak aku sampai tahun 2004. Sampai umur berapa tuh Jui? 2004, mama kontraknya apa? Nggak diakuin dalam tanda kutip? 2003. Mama. 2003. Oh ya enggak, salah. Mama. Emosi. 2003. Berapa, sampai umur berapa tuh Jui? Sampai umur berapa tuh? 2003 berarti umur berapa kamu nak? Enggak, 2003 baru mama nggak mengakui aku. Oh. Iya. Terus? Nah, itu tahun berapa? Sampai makanya. Jui SD umur berapa? SD kelas berapa deh masih? Enggak. Masih TK. Oh, PTK. Kecil. Sampai SD gitu. SD Mama. SD. Sampai kapan? SD. Kan itu 7 tahun. Kan aku kan lagi aku merit, lagi aku Kalau mau ngobrol dulu di belakang dulu, kita balik lagi ya. Jelasin. pesta 2004 soalnya kan Jui udah ada di aku dan Apa TK? nggak tahu itu lupa kayaknya masih SD deh karena masih dimandiin tiba-tiba sama, pesta sama itu kan Fauzan. Iya aku Oh, kan iya. pesta 2004. Oh, iya. Dan satu lagi Pesta pesta apa? pernikahan Pesta apa? aku. Pernikahan Oh iya. Yang di Putri Duyung itu. Iya. Terus udah gitu gini nih, yang harus diluruskan lagi. Ayo loh. Kenapa aku tidak mengakui Jui karena Jui tampil. Kenapa kakaknya ada di aku? Iya. Nah kenapa?
Kenapa? Ya karena kan itu kan maksudnya harus memang belum terblow up dulu, maksudnya belum boleh Belum bilang. boleh secara kontrak. TV media Ya, gitu ya Kak, tapi secara intern, keluarga. intern ada Emang di apa sih si rumah. kontraknya pengen tahu sampai begitunya? Ya zaman dulu kan nggak boleh ada. Zaman dulu mah aneh, nggak boleh hamil, nggak boleh punya Nikah. suami, nikah, apalagi punya anak nggak boleh. Tapi Tapi yang kerjaan biasa juga ada kan nih kayak gitu ya? Kerja Sampai kantoran sekarang juga ada Ada kan? Kak, ada. Aku dulu begitu kontraknya. oke, kontraknya dulu nggak boleh punya anak. Tapi kan Jelita udah ada kakaknya dia. Tapi kan publik nggak tahu saya. Nah, maksudnya itu kontrak label. Iya label. Ya kan label-label zaman dulu dan sekarang masih ada loh yang kayak gitu. Masih ada ya? Masih dong, kecuali 5 pergi tahun nikah baru nggak boleh. Iya. Oh, oke. 5 tahun nggak boleh nikah kayak gitu. Makanya jadi penyanyi dulu deh biar tahu. Ya, Zaman dulu ya, nggak tahu deh kalau sekarang mah. Jui terus akhirnya Jui itu tahu bahwa ternyata selama ini aku disembunyikan. Itu tuh baru sadar tuh waktu kapan Jui? Aku sih nggak ngerasa kayak gitu karena masih kecil kali ya Kak. Ya oke, taunya Jadi Jui nggak berita tahu. itu kapan tuh? Ternyata dulu gue disembunyiin nih gitu. Enggak itu dia memang beritanya itu ada yang Melintir. mainin, ada yang mainin di Tapi belakang kan secara layar. intern kan mereka tetap Tetap sebagai ibu dan Betul. anak. Di rumah kok. Iya, secara ibu dan anak memang di rumah. Ya Tapi beda sama Resa, kalau Resa kan secara intern nggak ketemu. Iya. nggak maksud aku gini, memang secara intern di rumah ketemu. Tapi Jui ada tahu tiba-tiba beritanya cuma muncul. Di media Iya di media doang, tahu. Cuma di media doang, itu emang digodok. Iya tahunya kapan? Digoreng. Emang digoreng. Dari kecil. Iya. Aku nggak ngerti Kak maksudnya. Karena masih kecil gitu. Emang digoreng untuk naikin beberapa orang artis dan juga ada pengacara, ada apa waktu itu di situ, media yang bikin semuanya, settingnya. Sampai akhirnya Jui tahu bahwa Jui nggak pernah tahu berarti masalah ini ya. Taunya Jui selalu ada. Enggak, ada. Mama ada buat Jui. Ada, Jui ada, sebenarnya ada. Jadi dibilang Jui tidak Enggak, ini kan sampai sekarang kan image-nya Anissa Bahar itu Nempel sampai sekarang. Ibu yang tidak mengakui anak, padahal Iya, itu benar. salah. Nempel tuh image sampai sekarang. Sampai Tuh hati-hati jangan kemakan berita hoax. Ya, oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan ibu dan juga anak yang satu ini. Kita kembali sesaat lagi tetap di pagi-pagi.